السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membaca tentang wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasaya? Wasaya jamak dari wasiyah. Wasiyah itu jamaknya apa? Wasaya. Wasaya Rasul berarti wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti wasiat? Wasiat itu sebetulnya kalau dari Nabi al-ahd, ya, perjanjian yang dibebankan kepada manusia dalam ruang lingkup nasihat serta petunjuk, ya, atau berupa motivasi terhadap hal-hal yang mulia, masalah akidah, masalah akhlak, perbuatan baik, menjauhi kejelekan. Itu yang disebut dengan wasiyah atau wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita meneliti, memeriksa buku-buku mengenai wasaya Rasul atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama tentang wasiat-wasiat Nabi ini, hadirin sekalian, maka kita akan mendapatkan bahwa wasiat Nabi kepada umatnya itu banyak sekali, mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang seperti kita sebutkan tadi, bisa masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, sehingga beliau Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sudah meninggalkan suatu wasaya yang berupa solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia yang ada. Ya, semua sudah dikasih solusi, dikasih wasiat, ya, nasihat-nasihat. Walaupun di sisi lain sigha lafadznya secara khusus kepada sahabat-sahabatnya, tapi secara umum berlaku kepada siapa? Umatnya. Ya, karena Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, Arabnya maupun Ajamnya, ya, bahkan kepada bangsa jin sekalipun. Itu risalah Nabi, hadirin sekalian. Kita akan membaca wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang berkaitan dengan iman dan istiqamah. Jadi an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan. Katakanlah kepadaku ya Rasulullah perkataan dalam Islam. La as'alu ahadan ghairah. Yang kemudian setelah itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain selain kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab singkat saja, hadirin sekalian, qul amantu billahi wastaqim atau thumma istaqim. Ya, katakan ya fulan,
amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqamalah. Ya, hanya itu hadirin sekalian. Inilah yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat sederhana. Tapi jika kita berpikir, maka begitu besar maknanya, luas sekali maknanya. Ya, Nabi menasihati sahabat-sahabatnya itu ringkas saja, tidak banyak. Seperti kita menasihati anak kita, teman-teman kita panjang lebar sampai lupa poin-poinnya itu karena terlalu banyak. Kalau Nabi singkat saja. Seperti ada seorang datang, ya Rasul nasihati saya. Rasul melihat modelnya, sikapnya, wajahnya, minta dinasihati. Maka Rasul nasihatnya singkat. Ya, apa? La taghdab. Jangan marah. Maksudnya ya Rasul, apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Diulang terus 3 kali. Masa enggak paham? La taghdab. Ya itu sudah. Cukup itu? Ya sudah cukup. Itu Rasulullah. Kalau kita kan kasir kalah nyolong itu lupa apa? Ya, dapat wasiat apa kamu dari ini? Banyak sampai lupa. Itu kita diri sendiri. Rasulullah ini jawami'ul kalim. Begitu juga orang ini serius ingin belajar tentang Islam. Ya, maksudnya Islam di sini maksud kulli fil Islam. Ya Rasul wasiatkan aku tentang Islam, maksudnya apa? Syariat wa aqidah. Islam yang luas sekali. Hadirin sekalian. Maka Nabi mengatakan, coba ucapkan dalam dirimu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summas laki-laki. Kemudian setelah itu istiqamalah. Ya. Jadi ini termasuk wasiat yang komprehensif, yang menyeluruh, ya, ringkas, padat, tapi maknanya luas. Ini sangat indah. Hadirin sekalian, apa yang dinasihati oleh Rasulullah? Yang pertama tentang apa? Tauhid, tentang iman dan tauhid. Ya. Yang kedua, istiqamah, mencakup seluruh ketaatan. Ya. Jadi masalah iman misalnya, kita pernah mendengar hadis dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, bagaimana waktu itu Umar bin Khattab menceritakan Jibril menyamar sebagai laki-laki, ya, berparas ganteng, bersih, bajunya putih, rambutnya hitam, mengkilat, tidak ada bekas debu. Tiba-tiba nyelonong masuk majelis Rasulullah. Duduk sebagaimana Rasulullah duduk di hadapannya langsung. Dipegang kakinya Nabi, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab samawi, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab samawi. Ya, kamu percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir ketentuan Allah, yang baik maupun yang buruk. Hadza huwa iman. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul, qul amantu billah. Ya, katakan aku ini beriman kepada Allah, mencakup 6 hal ini. Tapi juga apabila iman disebutkan sendiri, maka dia mencakup Islam. Tidak hanya mencakup amalan batin, tapi juga amal zahir. Kalau iman disebutkan sendiri, dia menyendiri, maka dia mencakup semuanya. Tapi kalau disebutkan bersama Islam, maka iman itu adalah amal batin, wal Islam amal zahir. Jadi iman itu bisa diartikan tasdiq, ya, bil lisan,
wal qalb wal amal, mencakup amalan, keyakinan dalam hati dan juga ucapan, semuanya iman. Ya, tidak seperti orang-orang Murji'ah. Iman itu cukup di hati saja. Jadi tidak berpengaruh apapun. Kalau orang itu enggak sholat, tetap imannya sempurna. Orang itu berzina, mencuri, ya tetap imannya apa? Sempurna. Karena iman tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan. Ini adalah ucapannya orang-orang apa? Murji'ah dari kalangan ahli bid'ah. Maka kita bantah iman qaulun wa amal wa lisan. Ya, imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dengan salat, dengan baca Quran, dengan belajar ilmu agama, silaturahim, sedekah, haji, umrah, siyam, zakat. Iman bertambah, ya, dan berkurang dengan maksiat. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, hadirin sekalian. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada Allah itu mencakup kita harus meyakini tentang wujuduhu, keberadaannya. Kita meyakini bahwa yang menciptakan alam ini Allah, yang mengatur alam ini juga Allah, yang memberikan rezeki ini Allah, ya, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Inilah cakupan iman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini beda dengan keyakinan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa yang mengatur 6 arah ini adalah wali-wali sufi. Ya, ini tidak benar seperti itu. Hadirin sekalian, mereka bersyariat bukan dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad ini hanya untuk orang-orang awam. Ya, sedangkan wali-wali sufi syariatnya itu sudah syariat ilmu batin. Jadi ada dua ilmu menurut mereka, ilmu batin, ilmu apa? Zahir. Kalau yang diajarkan Nabi ini ilmunya nggak seberapa, masih di pinggir pantai. Sedangkan wali sufi sudah menyelam lautan, menyelam apa? Lautan. Jadi mereka memang ilmunya itu bukan dari Nabi, dari Persia, dari Buddha, dari Hindu, dari macam-macam, dari filsafat, hadirin sekalian. Ya, makanya mereka buat cerita-cerita bohong. Ya, wali mereka bisa bertapa tanpa makan, tanpa minum. Ya, membuat cerita-cerita bohong yang akhirnya dikultuskan sama murid-muridnya. Ya, Sunan Kalijogo tapa di pinggir pantai belasan tahun tanpa makan, tanpa minum. Hal hadza kalam ma'qul? Apakah ini masuk akal? La, ya, ada qissah kadzibah. Ini kisah-kisah dusta. Ya, seperti itu. Dan juga mereka meyakini setiap wujud, setiap yang nampak hakikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada binatang itu Allah, pada diri saya ada Allah. Seperti perkataannya Ibnu Sina, Ibnu Sab'in, terus siapa lagi? Abu Yazid Al-Bustami, tokoh-tokoh sufi. Ya, ketika dia dikejar muridnya di Madinah, dia mengatakan, "Oh, buduni, sembahlah aku." Bayangin, aku adalah Tuhan. Dan mereka meyakini bahwasanya Fir'aun masuk surga karena Fir'aun tahu hakikat daripada kebenaran. Dia pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhan kalian yang paling apa? Tinggi. Pada dirinya ada Allah. Itu yang benar katanya. Nah, itulah diri sekalian. Gak bingung gak kita ini sama mereka? Ya, karena syariatnya bukan dari Nabi. Ya, zuhud menurut mereka meninggalkan dunia sama sekali, meninggalkan makanan sama sekali. Tapi zuhud menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita cenderung lebih kuat kepada akhirat daripada dunia. Dunia biasa-biasa aja.
Ya, nggak terlalu tamak dengan dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, itu zuhud menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan tamak dengan dunia, bukan berarti kita nggak butuh apa? Dunia. Ya, tapi akhirat harus lebih dikejar. Nah, itu arti zuhud. Beda dengan sufi. Nggak boleh istri sama sekali, main perempuan nggak boleh. Tapi buktinya mereka banyak melanggar dari ucapan mereka. Ya, jadi wali-wali mereka kalau sudah sampai pada tingkat ma'rifat, sudah tidak ada taklif, tidak ada perintah lagi sudah. Larangan ini tidak ada. Ya, larangan dan perintah itu hanya untuk orang awam. Ya, mereka sudah, jadi mereka main wanita pun, mau zina, mau liwat, itu bebas mereka. Ya, itulah yang terjadi. Zikir pun muter-muter begitu. Ya, ada yang digerakkan keras-keras, seperti di Afrika, di sebagian negeri Arab. Ya, luar biasa mereka. Nggak tahu syariat dari mana mereka itu seperti itu. Ya, mereka sudah nggak perlu sholat, karena mereka sudah tinggi, ilmunya sudah apa? Tinggi. Semakin tinggi, semakin tidak butuh itu sholat, haji, puasa, itu hanya untuk orang awam. Nah, kalau kita tidak seperti itu, cara iman kita, hadirin sekalian, cara iman kita ya diajarkan oleh Nabi. Nabi lebih mulia daripada wali-wali yang ada itu. Ya, justru kata mereka ngikutin Nabi itu ibadahnya orang awam. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang sufi. Ya. Nah, kita tidak seperti itu. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah ciptakan dari cahaya, dan jumlah malaikat itu begitu banyak, sampai kata Nabi ada 4 jari saja ruang di langit itu, kecuali ada malaikat di situ. Ada yang dzikir sampai hari kiamat, ada yang sujud terus dzikir sampai hari kiamat, ada yang ruku terus sampai hari kiamat. Ya. Ada yang disuruh untuk menjaga lautan, menjaga gunung-gunung, ya bukannya Nyairul Kidul jauh jaga laut itu, bukan Khidir, ya, tapi apa? Malaikat. Ya, ada malaikat yang memikul arsy Allah. Ya, ada juga yang memikul surga. Ya, ada juga hadirin sekalian yang menjaga neraka. Ada yang terus-menerus beribadah di mana Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70 malaikat dan keluar. Yang sudah keluar tidak bisa masuk lagi. Jadi setiap hari datang malaikat judud, malaikat yang baru. Ya, tasawwar kam adad malaikat. Ha'il kabir katsir la ya'rifuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu jumlahnya kecuali Allah. Aksar minal insan. Lebih banyak daripada apa? Manusia. Ya, ada malaikat ilzam besar, hadirin sekalian. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 4 sayap, ada yang punya 600 sayap, seperti malaikat Jibril yang sayapnya menutupi langit timur dan barat. Ya, ada yang menjaga kita. Ini termasuk hikmah iman kepada Allah supaya kita ini malu untuk berbuat maksiat. Malaikat melihat kamu, mengawasi kamu. Ya fulan, mau kemana kamu? Ibaratnya begitu. Kita merasa diawasi, tidak hanya Allah, malaikat mengawasi kita. Ya fulan, madza taf'al? Kalau bisa ngomong mungkin kita boleh. Tapi masalahnya nggak disuruh ngomong sama Allah. Ketika orang mau berbuat dosa, maksiat, keliru, ada negur, ya fulan, madza taf'al? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang negur? Kalau misalnya malaikat disuruh negur, habislah kita. Ya. Makanya Nabi bukan dari malaikat. Nabi Muhammad bukan dari malaikat. Coba kalau dari malaikat, fazza kita duduk sama Nabi. Para sahabat takut duduk sama Nabi, punya sayap. Ya. Kalau suaranya keras, takut hadirin sekalian. Hikmah Nabi dari kalangan manusia supaya bisa berjalan bersamanya, supaya bisa duduk. Bayangkan kalau dari malaikat. Ya. Kemudian al-iman bil kutub, kita harus yakin bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab samawi, ya Zabur, Taurat, kemudian apa?
Injil dan Al-Quran, was-suhuf Ibrahim, was-suhuf Musa. Ini semua adalah kutubus samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditaati. Ada masa-masanya, kecuali Quran. Quran berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat, semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwa kutubus samawiyah itu berlaku hanya untuk di zamannya saja, kecuali Quran. Jadi sudah dimansuh dengan Al-Quran. Ya, kutubus samawiyah ini, Injil, Taurat, Zabur, ini tidak berlaku lagi untuk kita. Tapi kita imani bahwa itu pernah ada, tapi tidak dijamin keasliannya, karena sudah diselewengkan. Sebelum Nabi hadir, sudah diselewengkan kitab-kitab samawiyah itu. Injil saja berapa versi? Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil Yohanna, ada Injil lagi banyak. Mana yang firman Allah? Tidak tahu. Hadirin sekalian, itu diyakini murid-muridnya Nabi Isa katanya menulis. Ya, berarti bukan asli lagi, kecuali Quran. Ya, Quran ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iman birusul, iman kepada rasul-rasul. Allah pernah menurunkan rasul dan nabi banyak sekali. Ada 124.000 nabi, ada 313 atau 315 rasul. Ya. Menunjukkan apa? Kasih sayang Allah agar manusia tidak hidup semaunya sendiri, harus mengikuti rasul. Kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad, karena dia rasul yang terakhir. Agar manusia nggak ngawur cara beribadahnya, ikuti Nabi Muhammad ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji, manasik umrah. Ya. Rasul telah banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Kami telah utus pada setiap umat rasul agar nanti bisa berhujjah. Ya, manusia punya alasan, ya, dan tidak mungkin mengatakan ya belum diutus sehingga saya tidak bisa apa-apa, bahlul sehingga masuk neraka. Tidak mungkin. Enggak ada rasul, ya Rasul, ya Allah, enggak ada rasul. Telah diutus. Cuma mereka ada yang apa? Menolak. Rasul ini atau nabi ini mungkin tidak disebutkan namanya banyak sekali. Yang disebutkan namanya hanya berapa aja, 25. Ya, atau kurang daripada itu, atau lebih daripada itu. Dan semuanya disebutkan ceritanya, namanya. Bisa jadi sudah menyampaikan sembah Allah, harus beribadah. Kemudian mereka menolak. Mereka lebih memilih hidup animisme, dinamisme, ya, menyembah syaitan, menyembah batu. Kalau misalnya ada alasan, misalnya di Papua atau di belahan bumi Afrika sana, ya, nanti diazab oleh Allah gara-gara mereka apa? Berbuat syirik. Belum diutus Rasul kata siapa? Kita nggak tahu. Ya, bisa jadi sudah diutus. Anda tidak tahu. Ada yang bertanya, bagaimana masyarakat Papua ini kok masih pakai koteka? Ya, menyembah pohon. Bagaimana? Salah apa mereka? Belum diutus. Bisa jadi sudah diutus, cuma mereka apa? Menolak. Karena Allah sudah yakinkan kepada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Kami sudah utus pada setiap ummah, daulah, bilad, qaryah, muhafazah, ayubuqah min baqail al-ard. Setiap tanah di bumi ini Allah sudah utus rasul, nabi. Bahasa kita mungkin kiai atau ustaz atau dai yang mengajarkan, tapi mungkin mereka lebih memilih syaitan, lebih memilih adat istiadat. Pernah diutus ke dalam Papua, beberapa adat dan ditolak. Kan berarti sudah mendengar kan tentang Allah, disuruh beriman kepada Allah, disuruh ibadah. Tapi mereka menolak, bahkan mereka menyerang. Ya salahnya sendiri. Nah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ya, apa iman kepada hari akhir? Meliputi banyak sekali. Perjalanan menuju yaumil akhir ba'id, masafah ba'idah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Rumit.
Makanya disuruh bekal. Sebetulnya hari akhir itu masa depan kita, waton kita. Ada syair mengatakan hubbul watan minal iman. Apa artinya? Mencintai tanah air bagian daripada iman. Watan di sini maksudnya apa? Negeri kita ini lah surga. Watan kita yang asli surga. Makanya mencintai surga bagian daripada apa? Iman. Bukan dunia. Dunia kita akan tinggalkan. Kullu nafsin namut, kita akan mati semuanya. Kita akan tinggal seperti yang sudah mendahului kita, abauna wa akhwanna wa ulama'una, mati hadirin sekalian. Lah, watan kita al-asli surga. Makanya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air di sini maksudnya apa? Cinta surga. Ya, kita itu aslinya dari surga. Dan kita akan kembali kepada surga kalau kita beriman. Jadi perjalanan menuju akhirat ini panjang, butuh bekal. Seperti seorang musafir, kalau bersafar butuh apa? Bekal, zad. Butuh makan, butuh minum, ya, butuh macam-macam. Begitu juga kita menuju surga butuh bekal. Bekalnya takwa dan amal saleh. Takwa. فتزودوا فإن خير الزاد تقوى بحاجة إلى الزاد. Zat itu apa? Bekal. Tazawwad. Bekal itu tazawwad, bukan tazawwad pakai jim. Kalau zawaj itu nikah. Tazawwaja ya tazawwaju. Tapi ini tazawwada ya tazawwadu. Ya. Wa tazawwaju bukan wa tazawwaju. Tapi juga perlu zawaj juga butuh takwa, bekal juga maksudnya. Tapi ini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Jadi pertama kali menuju akhirat al-maut. Itu yang dilampaui dulu, al-maut. Ya, menuju hari kiamat itu al-maut. Makanya orang meninggal qad qamat qiyamatuh. Orang yang mati itu sudah jatuh kiamatnya. Ya, kiamat ke dia masuk kepada alam barzakh. Ya, kafir maupun mukmin di situ juga ada azab kubur, ada nikmat apa? Kubur. Kemudian hari kiamat. Ya, ada mahsyar. Ba'dal bi'tsah, setelah dibangkitkan maka dikirim manusia ke mahsyar, bumi. Bukan bumi yang kita injak. Bumi arduha bayda. Tanahnya itu serba putih. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Dikumpulkan yujma' an-nas min al-awwalina ila al-akhir. Dari mulai awal sampai apa? Akhir. Dikirim ke mahsyar ghurlan, belum dikhitan. Uryanan, telanjang. Tak pakai sandal. Dikirim. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, an-nas uryan, manusia telanjang. Yang duruna ba'duhum 'ala ba'd." Mereka akan melihat satu sama lain, ya Rasul. Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min an yanzura ba'duhum ba'd. Urusan saat itu lebih dahsyat ya Aisyah daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Manusia tergantung amalnya masing-masing. Ada orang kosong melihat ke atas, begitu. Ada orang sempoyongan miring gitu jalan, kayak ditampar setan, miring. Ini yang zuwat 2 kali tapi tidak hadir, miring gitu. Ya. Poligami tapi tidak apa? Tidak hadir. Seperti ditempelin setan, miring jalannya. Orang-orang bingung, ini siapa ini? Ya, seperti itu. Ada yang seperti semua diinjak-injak karena dunia dia sombong, menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ya tergantung. Matahari masih ada, belum dihancurkan. Ya, matahari di atas kepala kita 1 mil. Bisa dibayangkan. Ya, matahari di Surabaya aja waktu panas kemarin itu luar biasa, katanya orang panas hari ini ya. Sehingga langsung masuk kamar nyalakan apa? AC atau mandi air dingin, sebagian pergi kemana? Batu Pacet, ya, ingin dingin.
Terus bagaimana 1 mil? Masuk akal nggak? Terbakar kan seharusnya manusia. Tergantung amalannya masing-masing. Keluar keringat, mandi keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggorokan sampai sini, ada yang dadanya, perutnya, kakinya. Ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Orang-orang yang mengikuti Nabi nanti bisa masuk telaganya Nabi, haudun Nabi. Jadi telaga itu airnya diambil dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga tapi yang di surga. Airnya dialirkan ke mahsyar. Haud Nabi juga. Yang kata Nabi, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada asal. Dan bejananya, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang yang di langit. Dan Nabi memanggil, kata para sahabat, ya Rasulullah, atarifunana, engkau mengenal kita ya Rasulullah? Nah, aku kenal kalian. Walaupun yang hidup setelahku, aku kenal. Dari mana? Min asaril wudu, dari bekas apa? Wudu. Makanya wudu ini penting agar kita dikenal oleh Nabi. Dipanggil sama Nabi, digandeng, isyrab, minum. Kalau minum sekali sudah tidak haus lagi, dilindungi oleh Allah SWT. Ya, minum sekali, khalas, la yathma' ba'dahu abadan. Ini haudnya Nabi, belum masuk surga loh, masih di mahsyar. Ya, jadi jangan remehkan wudu. Ada orang nggak pernah wudu, ngaku muslim tapi nggak pernah wudu. Ya berarti nggak pernah sholat berarti. Yang asal mandi saja beda wudu dengan apa? Mandi, hadirin sekalian. Nah itu kemudian ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad mau masuk haud. Ada yang ngomong, la tadkhul, kalian tidak boleh masuk. Nabi kaget, ya Allah, ini umatku, ashabi. La, kamu nggak tahu ya Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah kamu mati. Ahdatsu fid din, mereka itu banyak berbuat bid'ah dalam masalah agama. Ini hadirin bahaya, jangan meremehkan bid'ah. Ada orang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok sedikit, ya kan gitu ya. Jangan remehkan ini, ditolak sama Nabi nanti orang yang berbuat bid'ah. Bahaya. Ya. Kemudian ada namanya mizan, ditimbang. Barang siapa yang timbangannya berat, maka dia berbahagia. Kalau ringan, celaka. Ada namanya hisab, nu'min bil hisab, perhitungan. Nanti orang-orang beriman dihisab, tidak ada orang sendiri dihisab. Ini fulan amalmu gini-gini. Kamu akui? Ya Rabb. Kalau dia dosa tidak bisa. Semua saksi, malaikat saksi, tangan pun bersaksi, dikunci lidahnya, kaki saksi, Allah saksi, Rasul dan para Rasul saksi. Layak, tidak mungkin. Ya, sampai kemudian yash'ur annahu halak. Dia berpikir dia akan hancur aku sudah, mati sudah. Catatanku ini apa? Banyak yang buruk. Tahu kata Allah, hari ini aku tutupi semua kesalahanmu dan aku maafkan. Ya, ana ghafur rahim. Ana ghafur maksudnya apa ghafur? Mengampuni kan? Apa maksudnya mengampuni? Dalam bahasa Arab, sitr. Sitr itu menutupi. Bukan berarti dihapus kesalahannya, tidak, ditutupi, orang lain nggak tahu. Kemudian yang kedua, afu, dimaafkan, masuk surga. Kalau dia beriman mengikuti Nabi, hadirin sekalian. Dia sudah merasa hancur sudah, masuk neraka. Justru Allah maafkan. Orang kafir beda, orang kafir dihisab di hadapan orang banyak, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang juga. Walaupun orang kafir nggak manfaat ditimbang sebetulnya. Kenapa tetap ditimbang sama Allah oleh mizan litaubih, untuk mempermalukan di hadapan. Makanya namanya hari kiamat itu, kata Allah SWT, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Lari hari kiamat, masing-masing individu lari dari ayah ibunya, padahal wal ab paling dekat di dunia.
bagi anak. Wal ab, saudara, ya, kerabat, sahib, paling dekat. Tapi lari, masing-masing lari. Kenapa? Malu kalau dosanya terlihat. Haya, ya, malu. Hadirin sekalian, kata para ulama begitu menafsirkan ayat ini. Malu kalau sampai dilihat oleh abah, ibu, ya, sahib, ya Allah dosaku. Tapi yakinlah selama dia orang beriman, insya Allah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada namanya sirat, dibentangkan di punggung jahannam. Ada yang lewat begitu seperti kilat. Ya, ada yang naik kuda kencang, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang baru jalan gelantungan di mana? Di sirat. Pada sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Sayat-sayat sama kalalib. Kalalib itu besi-besi neraka menghabisi punggung-punggung yang tak lolos itu. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Tapi sudah bekas-bekas luka. Dia mengatakan alhamdulillah, bisa selamat dari neraka. Padahal dia sudah jatuh gelantungan. Masih bisa. Jadi tergantung amalnya. Kata Nabi pada 3 mawatin, fi hadhihi thalath mawatin la yadhkur ahadun ahad. Pada 3 tempat manusia tidak bisa memikir apa-apa, sudah tidak bisa menyebut siapa-siapa. Jadi indal mizan, ketika ditimbang sampai tahu berat nggak timbangannya. Jadi berat ini diukur dengan amal saleh, bukan gemuk badannya berat gitu, nggak bisa. Di dunia gemuk badannya berarti apa? Di akhirat berat timbangannya. Belum tentu. Ya, diukur amal saleh. Kemudian inda tatayur suhuf, ketika dibagikan rapot sampai dia bisa menerima dengan tangan kanannya atau tangan apa? Kirinya dari belakangnya. Kemudian inda sirat, yang ketiga di saat melintas sirat. Ya, manusia tegang, semuanya tegang. Doa hatta para nabi, para rasul, doanya cuma satu. Doanya apa itu? Allahumma sallim sallim. Ya Rabb, selamatkan aku. Di perjalanan akhirat panjang. Dunia begitu sebentar. Di mahsyar saja 50,000 sana. 50,000 sana. Kita berapa tahun di sini? Baru berapa? 60, 70, ada yang umur 50, baru di akhirat 50,000 sana. Hadirin sekalian. Tapi orang-orang yang beriman nanti dilindungi oleh Allah di arsy-Nya. Jadi nggak terasa itu lama. Ya, begitu cepat hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan apa? Amin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru al-jannatu wan nar. Proses hari kiamat, hadirin sekalian, luar biasa. Ini namanya al-iman, ya, kepada Allah, mencakup 6. Yang terakhir qada dan apa? Qadar. Kata Nabi, kamu tidak sempurna iman dan tidak dikatakan mukmin, ya, walaupun kamu berinfak, bersedekah, beribadah, sampai kamu beriman kepada takdir. Bahwa semua yang terjadi ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan manfaat amalmu, imanmu sampai beriman sama apa? Takdir. Ini maksudnya kata Nabi, kul amantu billah, kemudian summa istaqim, istiqamah. Mana istiqamah? Luzumul khair, terus menerus dalam berbuat baik. Al-istiqamah fil lisan, dalam lisan, dalam berucap istiqamah, bukan menceli-menceli, ya, bukan talawun itu apa? Bunglon, ngomong A begini, kasih B ngomong begini. Ya, ini tidak istiqamah. Al-istiqamah itu fil qalb, di hati. Istiqamah iman, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap Islam. Ya, walaupun dapat jabatan, tetap istiqamah. Terkadang ini susah, hadirin sekalian. Kalau sudah
dapat rezeki, dapat jabatan, tidak istiqomah lagi. Tidak seperti dulu lagi, katanya orang-orang tidak seperti apa? Dulu idealis, dulu itu ini. Waktu dapat jabatan wis ya beda lagi. Ini tidak mudah zaman sekarang ini. Maka kita selalu mengatakan doakan saya bisa istiqomah. Dapat jabatan ini adalah amanah. Doakan bisa apa? Tetap istiqomah. Seperti itu kan ini amanah. Istaqim kama umirta. Ini ayat ya membuat Nabi berubah. Kharaja syaibah. Keluar uban. Ini ayat ya, dalam surah Hud ini betul-betul beban berat bagi apa? Nabi. Istiqamah masalahnya. Disuruh istiqamah. Ya. Dan tidak mudah menjalankan Islam ini. Disuruh istiqamah. Walaupun manusia ngomong apa kayak ya terserah, mau memusuhi, Nabi tetap istiqamah. Yaitu menjalankan ketaatan terus menerus. Kalau sholat ke masjid istiqamah. Ya, kalau lurus ya istiqamah terus lurus. Seperti itu. Makanya hadirin sekalian, istiqomah ini tidaklah mudah kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Wallahu taala a'lam. Itulah wasiat Nabi, hadirin sekalian, agar kita mempertahankan iman sampai mati Islam ini dan bisa istiqomah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. ونسأل تعالى رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا واستقامة في دينك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ada yang tanya? Mau Nggak tanya? ada. Pintar semua ini, Ustaz. Alhamdulillah. Ada Syarif Hantun, the big boss of orang-orang.